kami disani yang kawal. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaah masyarakat berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur Allah SWT yang akan rahmat hidayahnya malam hari ini dan dapat kumpul di sholat kita ini dan maka sama-sama sholat isya yang juga insya Allah kita juga sama-sama berjemaah sholat tarawih serta witir tentunya. Selanjutnya salam kita sampaikan pada Nabi Muhammad yang dilepaskan Allah Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Semoga ada yang hadir di sholat ini ada pas-apa nanti bermasalah. Amin. Bila semuanya sekali ini kami dari rencana zakat juga mengingatkan pada semuanya untuk dapat segera menaikkan zakat fitrahnya tahun ini dan mengingat hari pada malam hari masuki malam ke-24. Oleh karena itu pada kesemuanya untuk sama-sama untuk hidup menaikkan zakat fitrahnya untuk segera menaikkan zakat fitrahnya. Karena insya Allah mungkin 2 hari sebelum lebaran untuk yang berhak menerima zakat fitrah tersebut nanti kita akan menyerahkannya. Jadi jangan sampai lupa untuk sebenarnya warga desa saya yang belum untuk segera menyerahkan zakat fitrahnya. Insya Allah pertama zakat bisa menerima zakat fitrah tersebut setelah sholat subuh, setelah sholat asar dan setelah sholat tarawih ini. Jadi jangan sampai lupa untuk tahun ini zakat fitrahnya. Dan biasanya sebelum sholat tarawih kita sama-sama bersama-sama antara kumpul pengantar sholat tarawih. Insya Allah malam hari ini diisi langsung oleh Ustaz Agusman. Oleh karena itu kita sama-sama sebelum sampai nanti bapak itu semuanya. Oleh karena itu pada Ustaz untuk cepat bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asaka ayyab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Sadaqallahu al-azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Isya, insyaallah jamaah tarawih dan witir yang kami muliakan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai malam ini kita masih diberi Allah berupa kesehatan lahir dan batin, kesehatan jasmani dan rohani. Tak kalah penting pula kesempatan diberikan Allah kepada kita. Dapat kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju musala yang cukup megah ini dalam rangka ujian langsung kita kepada Allah Subhanahu wa taala menyediakan ibadah salat Isya secara berjamaah. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, semua amal ibadah kita yang telah berlalu sampai saat ini hendaknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian dari itu salawat dan salam mari kita sampaikan kepada panutan kita, junjungan kita, tuntunan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, tentunya jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia,
Malam ini tentunya kita tidak lagi membicarakan masalah puasa. Mungkin kita hafal ya Pak. Nah, yang membatalkan puasa, yang merusak pahala puasa kita sudah hafal semuanya. Ini untuk Ramadan kita beri judulnya keistimewaan sholat berjamaah. Hadirin yang berbahagia, dalam surah Al-Isra yang kita bacakan tadi di halaman 132 ayat 78, mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr." Kata Allah, dirikanlah salat setelah tergelincir matahari sampai larut malam, dan laksanakanlah salat subuh. Bahwanya sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat turun ke bumi ini, beribu-ribu malaikat. Dan di ujungnya laksanakan pula lah salat malam, yaitu salat tahajud, sebagai tambahan bagi kita. Semoga kita kelak di hari kiamat nanti, di hari pembalasan nanti, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu kita sebut Pak? Kalau kita lah disayangi Allah Pak, apa hendak dibagi di bawah. Keridhaan Allah kita utamakan dulu. Dan kita mengingat imbalan amal kita tidak, keridhaan Allah kita capai dulu. Jadi Pak hadirin yang berbahagia, kalau kita berbicara berjamaah Pak ya, bagi kita laki-laki Pak, itu kata Nabi Muhammad SAW sunat wajib bagi kita, yaitu dilanggar di musalah atau di masjid. Dan ada kita laki-laki yang sebenarnya salat di rumah Pak, itu ditegaskan Nabi Pak. Dan ada Pak. Pernah di zaman Rasul di kota Makkah itu ada yang laki-laki yang salat di rumah hampir nak dibakar rumahnya Pak. Kalau kita di bahasa kita di Padang Pak, kampung orang kalau ada laki-laki salat di rumah ditukar namanya, tak soleh lagi, tak soleha jadi perempuan yang salat di rumah Pak. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, suatu ketika Pak Ibu hadirin yang berbahagia, ada seorang sahabat Nabi namanya Abdul Umi Maktum, seorang buta Pak. Kalau di dalam Al-Quran sudah disebutkan buta, padahal sahabat ini dekat sekali dengan Rasulullah SAW, dan beliau pernah jadi tilal Nabi Muhammad SAW. Karena usia perbedaan, sampai di dalam Quran Abdul Umi Maktum ini buta. Di waktu itu Pak, jalan ke masjid, ke langgar, tak seperti kita ini lah Pak. Awak ini lah tarang jalan Pak, bapak kendaraan kita lah Pak, atau pajero bergala tuh ya ada. Kok kamu saja payah juga ada. Orang di zaman Rasul itu Pak ada dah. Yang dinamakan jalan setapak itu Pak, jalan kaki itulah ya tuh. Jadi suatu ketika Abdul bin Maktum ini Pak datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ada tak keringanan bagi aku? Ada tak keringanan bagi saya, toleransi bagi saya untuk salat di rumah?" Orang buta Pak, di dalam Quran disebutkan orang buta. Kenapa? Saya tidak lagi melihat jalan, karena jarak dari masjid ke rumah saya cukup jauh dulu. Di Lapuatu dulu Pak, ke Putabo itulah ada tuh center dulu ada Pak. Itulah di orang dulu salat. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, "Kamu mendengar tak orang azan?" "Mendengar ya Rasulullah." "Tak ada toleransi bagimu, tak ada keringanan. Tetap kamu salat ke masjid atau ke musalah." Begitu Pak Nabi Muhammad macam kita. Kita kalau memang mengakui kita umat Nabi Muhammad Pak, manfaat berkulit Ramadan ini kita anjurkannya. Bergembira kita Ramadan ini Pak. Itu kita sebenarnya umat Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, kadang-kadang awak Pak cerdas lah orang kita dulu dari kita Pak.
orang tua kita tuh kayak di ladang, di kebun, di sawah, bekerja di kantor dan lain sebagainya itu. Tidak ada pakai jam tangan seperti ini, Pak. HP kita ada, jam tangan nggak ada di rumah, terpajang puluh jam. Kok kenapa kita masih talat juga salat, Pak? Ini Nabi sangat mengancam bagi kita. As-salatu ala waqtiha, salatlah kamu tepat pada waktunya. Jadi orang dulu itu di sawah, di ladang dan sebagainya itu dia berpedoman ke matahari, ya Pak. Itu maka di Quran tadi kita baca setelah tergelincir matahari pasti salat zuhur masuk. Ada yang pakai jam dan sebagainya. Dengar orang azan dia tinggalkan kerja itu, ditinggalkan kerja yang lain. Beda kita gini dah Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu besar. Lah dipanggil oleh mazin untuk salat berjamaah. Hayya 'alas salat, mari dirikan salat. Hayya 'alal falah, menuju kemenangan. Mangko kita tak menang Pak, kalau lalai beribadah itu tidak ada mana-mana, kalah tahu ya Pak. Nah, jadi Pak hadirin yang berbahagia, jangan lagi saat ini Bapak Ibu berprinsip lagi waktu panjang, jangan lagi Pak. Kadang-kadang kita ya waktu orang masuk azan lalu kemana Pak, ya salat lagi tanggung kerja tanggung, begitu. Orang sedang membeli, dan lagi sedang jual beli, tanggung katanya. Jadi hadirin yang berbahagia, janganlah kita berbicara masalah waktu panjang lagi Pak. Kadang-kadang kita ditawarkan kawan, sementara tunggulah dulu. Zuhur habis, asar masuk. Zuhur tidak terlaksana, asar pun juga dilaksanakan. Begitu sepanjang hari. Kita terancam oleh Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin sedang jamaah Isya yang berbahagia. Untuk itu Pak, kita ketahui ya Pak, salat sendiri, salat berjamaah, pembicaraannya aja sudah beda Pak. Pak. Salat sendiri berjamaah itu apa beda? Kalau salat kita sendirian cuma dapat poin satu, Pak. Satu kebaikan. Kalau 5 fardu salat sendirian itu 5 kebajikan pula, Pak. Kalau kita berjamaah di masjid, di musala 27 derajat, Pak. Satu fardu. Kalau dibanding pula salat subuh, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, salat subuh itu beribu malaikat diturunkan Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kita salat subuh. Salat sunat subuh saja kita kerjakan Pak Bu, salat sunat subuh saja dikasih imbalan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia ini sisinya. Ada tahu kita Pak para amal tu. Salat sunat subuh belum kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Salat subuh berjamaah Pak Bu, imbalannya dikasih Allah selain dari 27 derajat, diimbalkan lagi bagaimana orang salat semalam suntuk itu bandingan salat subuh berjamaah. Beda dari 4 fardu tadi. Salat subuh kita berjamaah Pak. Bagaimana orang salat dari maghrib tadi atau jam 6 sampai jam 6 subuh. Salat baik orang buka. Mengaji, salat, zikir dan sebagainya. Itu bandingkannya dengan salat berjamaah, salat subuh berjamaah. Kadang-kadang kita mungkin di musala kita, mungkin ada 10 orang, 15 orang kita sebagai imam di depan mengatakan walat dhalim. Kok suara amin itu banyak sekali di belakang Pak. Itu malaikat yang menjawab Pak. Ditengok selesai salat imam tadi, orang di belakang cuma tak terapor. Kok aminnya itu tadi bergemar Pak. Ini disaksikan oleh para malaikat kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lagi Pak mengatakan salat dilalaikan Pak. Kalau itu masih melalaikan salat, terancam apa? Namun ditukari Pak, dikasih waktu lewat Allah nanti bukan rupiah lagi Pak. Karena kita dijadikan Nabi, siapa yang mengerjakan salat di rumah, digantilah namun mulai dengan soleha dan soleh mulai. Karena di padang itu
atau mertuanya, kalau ada menantunya yang salat rumah, kata pihak apa bagi laki-laki orang itu kalau itu makanya dia salat rumah, padahal semuanya kakek pak. Jadi masih banyak jawab ini nampak kita di toko, di rumah orang salat sendirian untuk di rumah atau di tokonya. Apa laporannya pak ke masjid atau ke musala? Bandingannya saja beda pak. 27 derajat satu batu dikali 5 berapa? 135 derajat per hari kita mendapat. Apa kita tidak disayang Allah pak? Tentu Allah sayang pada kita. 135 kali derajat dibagi sehari-harian gitu. Sepanjang umur kita. Jadi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, laksanakanlah salat setelah tergelincir matahari. Kemudian Pak, kita perlu kita ketahui, kita beribadah ini Pak, tidak boleh pula dahulu Pak, tidak boleh pula terlambat. Kalau kita salat Pak, waktu belum masuk kita salat Pak, alias tidak diterima salat awak Pak. Kadang-kadang awak kan ada pula, nak capek juga ada. Hari itu dan oleh apa bu, apa salat zuhur, kita terlambat. Tidak ada Pak, tidak ada bu. Harus kita tahu dengan jadwal salat kita. Kalau terlambat apa hukumnya? Fawaidul lil musallin. Fawaidul musallin itu kita yang tertunda-tunda. Tunggu dulu, sebentar lagi, bakal aja masih banyak dan lain sebagainya. Itu bukan pahala kita narakawin bagi orang yang salat yang lalai. Nah, itu Allah mengatakan dalam surat itu. Jadi hadirin yang berbahagia, mulailah kita ya, kalau kita rasa Pak, ya umur Tuhan yang tahu Pak. Muda kalapur datuk mambang kalapur datuk mambang pun datuk sudah tahu nafas kita Pak. Setiap detik ya kullu nafsin zaikatil maut, setiap bayangan itu menantang kita, entah kapan kita. Ada tak yang tahu kita kapan kita meninggal Pak? Tidak ada yang tahu Pak. Di mana kita meninggal Pak? Tidak ada dalil. Sadar mana kita meninggal? Tidak tahu Pak. Itu makanya Allah mengatakan itu rasionya. Maka kita dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap jiwa mempersiapkan apa kira-kira yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala besok. Apa kira-kira? Makanya kematian itu tidak tahu kita Pak. Bersiap-siaplah kata Allah. Apa kira-kira? Andaikan sudah datang malaikat maut di rumah awak, nunggu awak detik-detik awak jakui, anak siap kita kira-kira. Ini sebagai gambaran Pak. Yang terakhir Pak, 3 menit lagi kita 15 menit ya Pak. 3 menit lagi kita sampaikan sebagai gambaran. Ibu, Bapak, kenapa kita kalau kita nak mendapat Lailatul Qadar itu Pak, janganlah rumpang-rumpang sholat tarawih Pak. Jangan diturunkan pula ulama beda di Quran Pak. Ulama itu sama menyambung. Kata ulama Lailatul Qadar itu di bulan ganjil, kan gitu. Di tanggal ganjil 7 balik, 9 balik, 21. Kalau Nabi yang kita contoh memang panutan kita dari tanggal 3 Ramadan itu makin 7 makin kuat dekat pinggang. Makanya beliau dapat Lailatul Qadar. Apa hikmah Lailatul Qadar subuh lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 10 tahun loh Pak. Lebih baik dari kita. Ini tahu kita mau kita kapan sampai 10 tahun lagi. Dapat kita melampaui Lailatul Qadar, kita terbebas dari api neraka. Yang terakhir Pak, kenapa Bapak Ibu di mana-mana di masjid saya tengok juga di langgar makin kemaju, sabnya makin berkurang. Itu kita terpedaya Pak. Ibunya macam itu juga. Kita balai barat itu tidak ada berpakai manusia Pak Pak mencapai kita rahmat Allah
Allah tadi, maghfirah Allah. Semoga di luar Ramadan itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya Pak, ya lagi kita lalaikan ibadah kita Pak. Ya sholatlah tepat waktu lain. Ya, jangan ditunda-tunda juga, masih pada waktu. Di Makkah itu cerita lama itu Pak, sebuah tukang memasang satu bata saja, lagi orang azannya tinggal Pak. Kalau jawab 10 lagi bata tanggung hanya tak cie bata, sudah itulah para lupa gitu. Itu kalau kita beriman kepada percaya gitu Pak. Azab doa tuh, aku itu alam masuk kubur Allah saja, tak apa. Atau juga sudah tuh Pak. Meraku lagi itu alam kubur, alam akhirat, alam kiamat, kalau alam kebebasan, nah masuk serbu lah, naraku lah, ujung-ujungnya, nah mau dua atau di kubur lo. Kalau dipikir tua lalu pun tahun lalu dari kiamat ini Pak, apa tahu lo itu. Jadi akhirnya Pak, kebanyakan kita mempunyai seperti itulah banyak pulang kampung, ya dah. Nah, itu garis bawahi Bapak Ibu ya. Kalau kita pulang kampung coba membutuhkan apa kita Pak? Fasilitas biaya, ongkos dan lain sebagainya. Tidak punya auto, tidak bisa punya auto ini. Cater orang timur kampung Jawa, Jawa, Jawa. Nah, kalau andaikan biaya pulang kampung itu kurang, Pak, kalau biaya kurang, Pak, tak itu kampung jadi kenapa sasaruan jangan Pak, kalau biaya kurang, jangan sampai kepada rumah untuk di rumah barang mertua berapa, adik menaham berapa, kurang ya duit yang dianggarkan 4 juta, 3 juta, gagal di kampung. Itu baru ke kampung halaman Pak. Kalau ke kampung akhirat kekurang biaya Bapak, tidak ada bisa membantu lagi Pak. Itu maka dipersiapkanlah diri awak sebelum Allah menyebut kita. Bersiap-siap. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat. Siap-siaplah aku piro-piro. Lah siap kamu untuk bertanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala nanti. Hadirin yang berbahagia, di Mubalen ini sudah terlalu, itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrullahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya doa dari yang mengamalkan sebelum kita terakhir. Semoga sampai tadi, semoga sampai